warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudaraku sekalian, dimanapun saudara berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syakuro. Saya mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga, program studi pendidikan Islam anak usia dini. Oke, saudara-saudaraku sekalian, pada topik kali ini saya akan mengangkat judul tentang perbandingan kurikulum mancanegara, kurikulum PAUD di Meksiko dan kurikulum PAUD di Brunei Darussalam. Nah, saudaraku sekalian, tentang kurikulum kita semua sudah ketahui bahwasanya saudara, kurikulum adalah salah satu jantung dari jalannya proses pembelajaran. Artinya bahwa kurikulum memiliki peran penting di dunia pendidikan dan menjadi salah satu aspek penunjang pertama untuk apa saudara-saudaraku sekalian, yakni untuk kesuksesan dan berjalannya proses pembelajaran bagi siswa atau peserta didik. Nah, maka dari itu saya kali ini akan membahas dan mengulas semuanya itu. Bagaimana sistem, karakteristik, kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang ada di Meksiko yang saya rangkum dengan yakni kurikulum pendidikan anak usia dini di negara Meksiko. Dan yang kedua adalah kurikulum PAUD di negara Brunei Darussalam. Oke, kita masuk langsung ke isi, saudara-saudaraku sekalian. Ngomong-ngomong, untuk perbandingan kurikulum ini sepertinya sangat menarik ya. Kita menarik untuk dibahas. Karena kenapa? Karena sistem pendidikan di Indonesia hari ini masih banyak memerlukan tentang masukan-masukan, memerlukan contoh-contoh untuk penyempurnaan kurikulum-kurikulum baru yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu kita penting sekali untuk mengkaji bagaimana kurikulum-kurikulum yang ada di mancanegara sebagai perbandingan khususnya. Baik, saudaraku-saudaraku sekalian yang saya hormati dan semoga kalian sejahtera. Adapun kurikulum pendidikan anak usia dini yang ada di Meksiko, kita pertama lihat dari aspek perkembangan. Apa aspek-aspek perkembangan kurikulum PAUD yang ada di sana? Oh iya, sebelum itu kita mengacu pada apa sih kurikulumnya? Namanya saya lupa, sorry saudara-saudaraku. Nah, untuk pendidikan prasekolah yang ada di Meksiko, saudara-saudara, namanya kurikulum yang dipakai di sana yaitu program The Education Preschooler. Nah, preschooler, program The Education Preschooler. Nah, program The Education Preschooler ini di Meksiko dikhususkan dan digunakan di tingkatan prasekolah, yaitu dalam taraf usia 3 sampai 5 tahun. Artinya, pendidikan anak usia dini yang ada di Meksiko itu yakni mulai dari usia 3 sampai 5 tahun. Meskipun secara umumnya di sana sudah ada yang memulai dari usia sebelum 3 tahun. Namun secara formatif dan normatif di dalam aturan itu usia prasekolah yang ada di Meksiko, saudara-saudaraku sekalian, yaitu dari 3 sampai usia 5 tahun. Nah, apa saja sih aspek perkembangan yang ada di sana? Nah, ini aspek-aspek perkembangan untuk pendidikan anak usia dini yang ada di Meksiko, yakni pertama adalah perkembangan sosial dan pribadi. Yang kedua,
bahasa dan komunikasi. Yang ketiga adalah pemikiran matematika. Yang keempat, eksplorasi dan pengetahuan dunia. Yang keenam adalah ekspresi dan apresiasi seni. Dan yang ketujuh yaitu perkembangan fisik dan kesehatan. Nah, berarti ada 7 perkembangan di situ yang saya dan apresiasi seni. Dan yang ketujuh yaitu perkembangan fisik dan kesehatan. Nah, berarti ada 7 perkembangan di situ yang saya sebutkan. Nah, perkembangan aspek perkembangan tersebut, saudara-saudaraku, terkumpul dalam 7 domain, di mana ini menjadi acuan utama di negara Meksiko dalam mengembangkan anak usia dini. Nah, bagaimana capaian pembelajarnya? Nah, capaian pembelajaran di Meksiko itu yang pertama adalah pribadi dan otonomi. Berarti anak didik harus menguasai pribadi dan otonomi. Yang dimaksud adalah identitas diri, segala macam di situ. Yang kedua adalah hubungan interpersonal. Yang ketiga, bahasa lisan. Yang keempat adalah bahasa tertulis. Yang kelima adalah nomor. Yang keenam, bentuk, ruang, dan media. Yang ketujuh adalah dunia yang alami, budaya, dan kehidupan sosial. Yang kedelapan adalah ekspresi dan apresiasi musik. Yang ke-9 adalah ekspresi tubuh dan apresiasi tarian. Yang ke-10 adalah ekspresi dan apresiasi plastik. Yang ke-11 adalah ekspresi dramatis dan apresiasi teatrika. Yang ke-12 yaitu koordinasi, kekuatan, dan keseimbangan, promosi kesehatan. Nah, di situ saudara-saudara capaian yang harus dicapai oleh peserta didik yang ada di Meksiko. Dari ke-12 itu sangat luar biasa Meksiko ini, dengan target capaian yang sangat gemuk yang harus dicapai dari usia 3 sampai 5 tahun. Dengan rentang sekolahnya adalah 1-3 tahun, usia 4 tahun, selama 2 tahun, saudara-saudara sekalian. Nah, di kurikulum tentunya ada karakteristik, saudara-saudaraku sekalian. Nah, karakteristik yang dimiliki oleh kurikulum Meksiko pertama yaitu berwatak nasional. Artinya Meksiko menggunakan program education preschooler itu dengan karakteristik adalah berwatak nasional, kenegaraan. Yang kedua adalah bidang perkembangan melalui penyediaan pengalaman berkualitas. Nah, pengalaman yang berkualitas sebagai guru, sebagai akses untuk memperoleh pengetahuan di situ. Yang ketiga, saudara-saudaraku sekalian, kurikulum berpusat pada anak dan bersifat terbuka. Itu adalah karakteristik program education preschooler di Meksiko. Nah, bagaimana prinsipnya? Tentunya karakteristik tanpa ada prinsip nihil. Nah, di sini prinsip-prinsip untuk menjalankan kurikulum di Meksiko kita ketahui ya. Pertama, menyangkut perkembangan tersebut dan proses pembelajaran anak-anak, yaitu diantaranya 1, dasar pengetahuan dan kemampuan untuk berkembang lebih jauh. Itu prinsipnya. Membuat anak dan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan pengetahuannya sejauh mungkin. Yang kedua, peran utama guru adalah untuk mempromosikan dan mempertahankan motivasi untuk belajar. Artinya meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga adalah prinsipnya yaitu anak belajar melalui interaksi teman sebayanya. Artinya apa? Anak diberikan keleluasaan untuk bermain, untuk berinteraksi dengan teman. Di situ adalah prinsip dari kurikulum di Meksiko. Terus bermain mendorong perkembangan
dan pembelajaran. Nah, disitulah letak poin prinsip bahwa bermain menjadi prinsip utama untuk mengembangkan aspek perkembangan anak usia dini yang ada di Meksiko. Kedua, prinsip keragaman dan kesetaraan. Nah, di prinsip keragaman dan kesetaraan, yakni menawarkan kesempatan terlepas dari latar belakang budaya. Semua guru sekolah dan orang tua harus bekerja untuk mempromosikan kependidikan, mempromosikan program-program prasekolah. Nah, ini adalah kesetaraan, prinsip yang ada di program education preschooler. Prinsip yang ketiga yaitu menyangkut sekolah sebagai intervensi, yaitu iklim sekolah dan kelas harus meningkatkan kepercayaan dan kemampuan anak dalam belajar. Itu di prinsip menyangkut sekolah adalah intervensi. Mengintervensi murid untuk lebih bersemangat belajar, mendapatkan pengetahuan, kemampuan, meningkatkan skill dalam diri anak. Nah, pendekatan apa yang dilakukan oleh kurikulum program education preschooler di Meksiko itu, saudara? Yakni kalau diketahui sangat simpel. Pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran pengalaman. Artinya pembelajaran pengalaman ini sangat luas sekali, bisa melalui tadi metode bermain dengan teman sebaya, bermain dan bermain yang bermakna. Seperti itu. Aturan pada setiap orang yang ada di Meksiko bagi orang tua yang punya anak di bawah umur, artinya di anak usia dini, wajib 1 tahun mengikuti program prasekolah sebelum masuk ke jenjang sekolah dasar. Artinya syarat wajib masuk sekolah dasar adalah punya pengalaman prasekolah. Seperti itu. Nah, asesmen saudara-saudaraku sekalian, di dalam kurikulum pasti ada penilaian. Nah, terus bagaimana sih cara melakukan penilaian itu? Nah, program education preschooler yaitu ada tiga tujuan utama dalam asesmen, yakni pertama tujuannya yaitu menilai prestasi anak dan tantangan untuk memenuhi kompetensi. Bagus juga ya. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran anak. Iya, hambatan-hambatan pembelajaran itu juga menjadi masalah dalam pembelajaran. Nah, ini asesmen di Meksiko bertujuan untuk mengatasi seperti itu, hambatan itu. Dan menggunakan penilaian untuk memandu praktek mengajar, termasuk salah satunya adalah intervensi pembelajaran. Dari asesmen yang diketahui membantu jalannya pembelajaran supaya berhasil dan mengintervensi pengetahuan, mengintervensi alur pembelajaran untuk meningkat. Nah, itu yang digunakan di program kurikulum PAUD yang ada di Meksiko. México. Hablemos de México. Sigue, por favor. Vamos a cambiar toda su historia. A lo largo de nuestra vida. Hanya seperti itu pembahasan, semoga bermanfaat bagi saudaraku-saudaraku sekalian, dan perkenalkan lagi agar supaya tidak lupa saudara-saudaraku, nama saya adalah Muhammad Abdan Syukuro. Mohon izin undur diri. Jangan lupa bahagia. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.